Shalom, Bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ya, saya melanjutkan filosofi Bapa di dalam doa Bapa kami. Siapa Bapa di dalam doa Bapa kami ini? Gitu. Ya, yang pertama adalah Bapa ini adalah Tuhannya orang Kristen, gitu. Bukan Tuhannya agama-agama lain. Gitu. Jadi mungkin ada yang dari agama lain menonton video saya nih ya. Jadi kalau ini di Kristen ya berarti ini Tuhannya agama Kristen, maksudnya di kitab sucinya agama Kristen gitu. Tapi kalau itu suatu nama Tuhan di dalam agama yang lain ya berarti itu adalah Tuhan dari agama dari kitab suci itu, begitu. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Nah, mencampur adukan suatu agama itu yang kadang itu membuat keributan, peperangan, kerusuhan seperti itu ya. Ya, jadi berusaha menyamakan, mensinkretiskan agama satu dengan agama yang lain, disama-samakan. Setelah itu ketahuan kok ada yang berbeda, tidak bisa disamakan, lalu terjadi keributan dan kerusuhan. Yang benar itu sebetulnya adalah setiap agama itu berbeda, Tuhannya berbeda, peraturannya berbeda, kitab sucinya berbeda. Nah, itu akibatnya jadilah agamaku agamaku, agamamu agamamu, itu jadi sudah selesai. Ternyata berbeda gitu. Ya, perbedaan itulah yang membuat suasana lebih tenang gitu. Ya, seperti lambang negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa. Udah memang beda ternyata gitu. Ya, itu malah justru yang membawa ketenangan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu saling membahas tentang agama gitu, karena berbeda ya sudah berbeda, tidak perlu dibahas gitu. Semuanya berbeda gitu. Yang dicari itu haruslah perbedaannya, bukan kesamaannya. Bukan dicari-cari kesamaannya, bukan. Tidak ada kesamaannya sama sekali, terus berbeda semuanya, itu malah justru tenang. Oh, berbeda, sudah, agamaku agamamu agamamu, begitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan ya. Jadi siapa Bapa di dalam doa Bapa kami ini? Jawaban yang pertama adalah dia adalah Tuhannya orang Kristen. Nah, berarti Bapa ini bukan Tuhannya ya. Di Indonesia ini ada 7 agama ya yang diakui, Ya, kalau Kristen Katolik itu sama, berbeda organisasi saja tetapi sebetulnya sama, satu Tuhan ya. Ya, sekarang agama Islam, saya minta maaf ya sebelumnya ya jika saya juga menyebut-nyebut agama lain. Tuhannya orang Kristen itu bukan Tuhannya orang Islam ya. Jadi Bapa di sini bukan Tuhannya orang Islam ya, bukan ya. Jadi ketika orang Kristen berdoa Bapa kami, itu bukan berdoa kepada Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Islam itu adalah Allah gitu ya. Orang Kristen tidak menyembah Allah dan orang Islam tidak menyembah Tuhannya orang Kristen gitu. Orang Kristen itu Tuhannya Yahweh Elohim, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang Muslim itu tidak menyembah Yahweh Elohim, tidak menyembah Yesus Kristus dan tidak menyembah Roh Kudus gitu. Kalau ditanyai kepada ulamanya, Pak Ulama, apakah Anda menyembah Yahweh Elohim? Tidak, dia akan mengatakan menyembah Allah gitu ya. Apakah Anda menyembah Yesus? Tidak, mereka akan bilang menyembah Allah. Apakah Anda menyembah Roh Kudus? Mereka akan bilang menyembah Allah. Bukan Roh Kudus, bukan Yesus, bukan menyembah Yahweh Elohim. Jadi berbeda Tuhannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sama juga orang Kristen juga tidak menyembah Allah. Tidak ya. Nah, di dalam kitab Alkitab itu ada tulisan Allah ya. Memang salah terjemahan, ternyata dari terjemahan dari bahasa aslinya bukan Allah tapi Yahweh Elohim itu bahasanya. Cuma ternyata diterjemahkan ke Indonesia jadi Allah gitu. Bukan, aslinya bukan Allah, bukan menyembah Allah. Ya, tapi menyembah Yahweh Elohim begitu.
kalau di Kristen itu. Jadi sudah berbeda Tuhan, sudah. Jadi tidak perlu saling menyamakan, saling terjadi keributan, tidak. Ya kita saling berdamai, mencari kedamaiannya, begitu ya. Tidak, orang Kristen tidak menyembah Allah. Terus sedangkan di Timur Tengah itu memang, kalau di Indonesia salah terjemahan ya, karena memang awalnya tujuannya untuk mengkristenkan agama lain pada tahun 50-an itu 1950-an. Tapi sekarang makin ke sini sudah makin ketahuan ya, sebetulnya sudah tidak perlu dipakai lagi karena sudah ketahuan ya. Sudah banyak yang tahu itu tujuannya memakai Allah di dalam kitab sucinya Kristen itu tujuannya adalah untuk mengkristenkan agama lain, itu sudah banyak yang tahu gitu. Jadi sudah tidak perlu dipakai lagi gitu karena sudah ketahuan. Juga penterjemahnya dari Timur Tengah waktu itu. Nah, bagaimana dengan kata Allah itu ada di Timur Tengah gitu? Itu karena dulu orang Kristen itu kalau nggak mengganti nama Allah gitu, Yahweh Elohim diganti Allah, itu mereka akan dibunuh. Jadi mereka terpaksa mengganti nama Allah itu dengan nama itu ya. Sebetulnya orang Kristen itu di Timur Tengah dulunya menyembah Yahweh Elohim dulunya gitu. Tapi karena mereka mau menghadapi penganiayaan yang berat, ya udah diganti nama Yahweh Elohim dengan Allah gitu ya. Itu tapi kalau di dalam kekristenan itu mau di bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Eropa, bahasa Amerika, bahasa Inggris, Australia, Inggris Eropa, Inggris, Amerika ya, semua negara kecuali Timur Tengah dan Indonesia, Malaysia itu tidak ada Tuhan itu, Kristen itu, Allah itu tidak ada ya, sebenarnya tidak ada. Itu hanya kalau di Indonesia untuk mengkristenkan, kalau di untuk misionaris, peran misionaris untuk mengkristenkan kalau di Indonesia. Kalau di luar Indonesia itu di Timur Tengah, karena dulu orang Kristen dibunuh kalau enggak mengganti nama itu. Nah, tapi kalau di Kristen ajaran umumnya tidak ada, adanya Yahweh Elohim. Apakah orang Kristen menyembah Allah? Tidak. Jadi Bapa ini bukan Allah, bukan. Dan kemudian orang Muslim juga tidak menyembah Yahweh Elohim, tidak menyembah Yesus, tidak menyembah Roh Kudus. Ya, itu sudah. Jadi sudah beda gitu aja. Ya. Jadi damai sudah. Memang jadi tidak perlu mencampurkan, saling ribut gitu, damai gitu ya. Jadi beda, Tuhannya sudah beda gitu ya. Yang kedua, Bapa ini bukanlah Tuhannya orang Buddha ya. Agama yang diakui di Indonesia selanjutnya adalah Buddha ya. Jadi Bapa ini bukan Buddha gitu. Ya, jadi orang Kristen tidak menyembah Buddha, orang Buddha tidak menyembah Yesus gitu. Buddha itu adalah agama yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi Tuhan itu dianggap tidak ada. Yang ada hukum karma, ya hukum lahir kembali itu apa namanya? Jadi lahir gitu ya. Jadi di Wikipedia, saya baca di Wikipedia, saya tidak tahu banyak soal Buddha. Intinya orang Kristen itu tidak menyembah Buddha. Bapak ini bukan Buddha ya. Dan Buddha juga tidak menyembah Tuhannya orang Kristen. Selanjutnya adalah Hindu ya. Bapak ini bukanlah Tuhannya orang Hindu ya. Jadi orang Hindu kan menyembahnya Brahma, menyembahnya Siwa, orang menyembahnya Wisnu begitu ya. Bapa ini bukan Siwa, ya orang Kristen tidak menyembah Dewa Siwa, tidak menyembah Wisnu, tidak menyembah Brahma atau dewa-dewa yang lain ya. Entah benar atau tidak, orang Hindu menyembah 330 juta Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu kan menurut ajaran itu Tuhan itu banyak ya. Tapi Bapa di Kristen ini bukanlah Tuhannya orang Hindu ya. Jadi ini beda. Jadi ini Tuhannya orang Kristen gitu ya. Jadi sudah kita cari perbedaannya dan pokoknya beda, sudah tidak saling mencampuri. Nah, kalau yang mencampuri itu hanya 1-2 orang dalam perbedaan agama, itu cuma 1-2 orang, 10 orang, 1000 orang, itu mungkin masih tidak apa-apa. Tapi kalau udah mencakup jutaan orang, saling mencampuri, saling mengganti, saling merebut, saling memaksa, sudah jatuhnya jadi kerusuhan, keributan gitu ya. Jadi kita hindari keributan, kerusuhan, sudah beda, sudah tidak usah dicari kesamaan, kita cari perbedaannya, sudah yang beda, nggak perlu saling memasuki area satu sama lain.
ini Bapa bukan Tuhannya orang Islam, Bapa ini bukan Tuhannya orang Buddha, orang Kristen tidak menyembah Tuhannya orang Islam, tidak menyembah Tuhannya orang Buddha, tidak menyembah Tuhannya orang Hindu. Ya, terlalu juga bukan Tuhannya orang Konghucu. Kalau di Indonesia juga yang keenam itu Konghucu. Lalu yang ketujuh yang diakui di Indonesia adalah agama aliran kepercayaan atau agama asli Nusantara. Juga ini bukan Tuhannya agama asli Nusantara ya. Tetapi umpama agama asli Nusantara mengaku menyembah Yesus itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau ini sih tidak, ya itu hanya orang Kristen gitu aja, kita cari perbedaannya ya supaya lebih tenang gitu. Juga Yahweh Elohim ini Bapa ini juga bukan Tuhannya agama Yahudi ya, orang Kristen tidak menyembah Tuhan agama Yahudi, walaupun agama Yahudi itu tidak diakui di Indonesia ya, tidak diterima di Indonesia ya, itu tidak sah, itu ilegal di Indonesia. Tapi kalau ada ya misalnya saja itu ya, misalnya saja ada agama Yahudi, Tuhannya orang Kristen ini tidak sama dengan agama Yahudi. Tuhannya agama Yahudi ya, Tuhannya agama Yahudi itu menyembah Hashem ya, sedangkan orang Kristen itu tidak menyembah Hashem ya. Hashem itu tidak ada di Taurat, tidak ada di Alkitab ya, dan adanya Yahweh Elohim. Jadi karena tidak ada di Alkitab, anggaplah itu Hashem itu dewa Baal begitu ya. Jadi orang Kristen tidak menyembah dewanya agama Yahudi. Juga agama Shinto ya, ini Bapa ini bukan dewanya Tuhannya agama Shinto. Lalu agama yang lain Zoroaster, bukan ya, bukan agama Zoroaster, dan masih banyak agama yang lain. Jadi Bapa ini bukannya Tuhan dari agama manapun kecuali Kristen saja ya, Kristen saja atau Katolik saja gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jadi orang Kristen ini tidak menyembah siapapun, itu intinya poin pertama ya. Poin pertama ya, siapa Bapa di dalam doa Bapa kami ini, yaitu ini adalah Tuhannya orang Kristen, itu aja, Yahweh Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus. Nah, lalu yang kedua, siapa Bapa di dalam doa Bapa kami ini? Yang kedua adalah Dia adalah pencipta langit dan bumi versi Kristen ya. Saya membacakan dari Kejadian, yaitu Tritunggal ya. Kalau Kristen itu ajarannya Tritunggal secara umum. Nah, kalau sekarang upama ada yang Tuhan itu satu, bukan Tritunggal, satu saja, ajaran Onenes gitu ya. Ones apa itu ya, di YouTube saya baca. Saya bacakan nih, ini Alkitab. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya, dan Roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Ya, ini versi terjemahan aslinya. Roh Kudus mengeram di atas permukaan air. Ya, Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi ada Elohim, Yahweh Elohim, terus di situ ada Roh Kudus. Lalu Elohim berfirman. Jadi di dalam kekristenan itu adalah penciptanya itu adalah Yahweh Elohim gitu. Ya udah, itu Tuhannya orang Kristen. Lalu Roh Kudus yang mengeram di atas permukaan air, ya itulah Tuhannya orang Kristen, Roh Kudus itu. Lalu lanjut di Yohanes 1 itu, pada awalnya ada firman gitu. Dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh Dia sang firman, dan tanpa Dia sang firman tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman ini pakai kata dia ya. Jadi kalau di Kristen memang seperti itu. Dan firman itu, ini ayat 14-nya, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi firman itu menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi ada Elohim, Yahweh Elohim, ada Roh Kudus ya, ada Sang Firman ya. Berfirmanlah Tuhan ya. Firman itu manusia, firman itu pribadi, ternyata berfirmanlah Tuhan ya. Firman itu bukan hanya kata-kata saja, tapi firman itu hidup, yaitu seorang pribadi, itu Yesus Kristus menjadi manusia Yesus Kristus ya.
Orang Kristen percaya Tuhannya itu adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Itu Tuhannya orang Kristen. Tritunggal. Ya, itu kira-kira garis besarnya seperti itu, ya. Yang menciptakan langit dan bumi, yang tinggal di antara kita. Ya, dan masih banyak yang lain. Tapi intinya siapa Bapa di dalam doa Bapa kami ini? Ya, sebetulnya ditambah saja, ya. Untuk memperjelas bahwa Tuhannya Bapa ini adalah Tuhannya orang Kristen saja, bukan Tuhannya agama lain, gitu ya. Beda kalau kitabnya agama lain, saya tidak tahu, saya tidak membahas ke area sana. Ini hanya untuk agama Kristen. Ya, Bapa ini adalah Tuhannya agama Kristen. Bapa ini adalah pencipta langit dan bumi. Bapa, Yesus, Roh Kudus itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya, terima kasih. Semoga jelas ya. Sekiranya ada kesalahan, ya jangan tersinggung atau apapun ya, karena ini hanya ya kejelasan saja ya. Ya, ya terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Tuhan Yesus memberkati.